Pertanyaan selanjutnya, apakah semua stroke ada penyumbatan di otak? Ya, ada dua jenis penyebab stroke, yaitu penyumbatan dan juga pecah pembuluh darah. Intinya ada masalah suplai darah ke jaringan otak. Apakah itu karena kesumbat sehingga darahnya tidak masuk ke otak, atau ada pecah sehingga tidak masuk ke organ yang dituju, seperti itu. Jadi atau malah jadi kedua-duanya. Untuk stroker yang sudah terjadi seperti itu, tolong dijaga karena hal tersebut bisa jadi berulang. Beberapa case yang transient ischemic attack juga cuma lewat saja, ada sumbatan sebentar saja lalu lewat, itu juga sudah terjadi gangguan fungsi pada otak dan juga gangguan fungsi gerak. Ada pertanyaan lagi, ada hubungannya dengan pertanyaan yang tadi. Kalau tersumbat, apakah dengan sudah bergerak normal merupakan sinyal bahwa sudah tidak ada sumbatan lagi atau bagaimana? Ya, ini bagus pertanyaannya. Kan di scan dicurigai ada sumbatan, ada infak, non-hemoragik ya, atau iskemik, tidak ada perdarahan dan atau iskemik, lalu terjadi stroke, lalu sudah membaik. Apakah sudah membaik itu berarti sudah ada sumbatan? Nah, sebenarnya itu beda, kasus yang berbeda. Kalau sudah nonton video saya tentang plastisitas, maka mungkin itu menjadi satu tambahan pengetahuan. Jadi saat terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah, kan ada masalah di otak tuh. Nah, bahkan ada infak, kematian jaringan di otak. Lalu berjalannya waktu, kita latihan, nutrisinya dibagusin dan sebagainya, ada namanya plastisitas otak. Jadi otak membuat reorganisasi, membuat interkoneksi dalamnya. Ini ada yang bermasalah di sini, saya mau ke sana, ada masalah di sini, saya bikin interkoneksi. Ya udah, tidak lewat sini, saya lewat sini. Terus atau lewat sini, atau lewat sini. Itu plastisitas otak, ya. Nah, apakah berarti tidak ada sumbatan? Oh, tidak. Sumbatan bisa terjadi berulang dan sebagainya. Tapi untuk kemampuan sangat mungkin karena terjadi plastisitas pada otak. Kalau di scan ulang masih ada infaknya, tapi secara fungsi sudah membaik. Ini juga saya ingatkan kembali bahwasanya sumbatan pecah itu bisa berulang. Jadi tolong dijaga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada apa dengan si stroke ini? Semakin hari kok semakin bertambah, bukannya semakin berkurang dari stroke. Oke. Ini pertanyaan yang bagus dan jadi pertanyaan kita semua, kok makin banyak ya, bahkan makin muda gitu kan. Saya pernah ngepost salah satu penyebab dari sumbatan atau pecah pembuluh darah, yaitu terjadinya kerapuhan pada pembuluh darah. Apakah itu nanti akhirnya pecah atau tubuh membuat lapisan sehingga menebal dan terjadi atherosclerosis gitu ya. Akhirnya terjadi sumbatan. Ya. Banyak penyebabnya. Salah satunya adalah gut dysbiosis namanya. Jadi ada gangguan pencernaan karena kita makan yang salah gitu kan. Karena makin sekarang kita makan makanan yang instan, rendah gizinya, rendah vitaminnya yang natural ya. Akhirnya terjadi gut dysbiosis, gangguan pencernaan. Gut dysbiosis itu bikin permeabilitas di usus. Jadi yang harusnya diserap dari makanannya, karena dia lebih melebar, akhirnya bisa masuk bakteri, toksin dan sebagainya. Ya, terjadi endotoksimia dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi masalah di pembuluh darah. Terjadi penebalan, jadi atherosclerosis dan sebagainya. Saya pribadi, saya setuju dengan menggunakan obat hipertensi, gula dan sebagainya, atau melakukan terapi A, B, C, D dan sebagainya selama itu benar efektif gitu kan. Tapi yuk bareng-bareng kita
kurangi resiko-resiko terjadinya penipisan atau kerapuhan pembuluh darah sehingga terjadi penebalan atau bahkan pecah, yaitu dengan cara tingkatin antioksidannya, makan yang benar, makan buah yang segar yang proper yang benar, lalu kurangi hal-hal yang menyebabkan itu seperti merokok misalnya. Banyak yang nanya, merokok boleh nggak gitu kan? Itu orang yang merokok tidak apa-apa? Ya belum aja. Kalaupun tidak, mungkin ada hal yang lain yang membuat pembuluh darahnya lebih bagus. Tapi seharusnya buat kita yang sudah menderita stroke gitu kan, lebih dijaga lagi. Kalau nanti di belakang mungkin saya akan kasih tabel tentang bagaimana disbiosis pada pencernaan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Terima kasih.